Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dan selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi melalui siaran pagi ini. Dan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat yang kedua, "Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati." Mengawali program Oasis Fajar pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami memuji kasih dan setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Dan kami memohon tuntunan Roh-Mu yang suci dalam mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tema renungan pagi ini adalah ketika Tuhan memimpin, Ia memberikan damai sejahtera. Dengan nats perenungan dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ketiga. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang merupakan ungkapan kepercayaan dan keyakinan mendalam dari Raja Daud tentang Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan pagi ini kita akan memerhatikan pada bagian berikutnya, pada ayat yang kedua dan ketiga. Dari nats kita pagi ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dan Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwa kita? Mungkin ada di antara kita yang memiliki pikiran sama dengan saya. Ketika membayangkan hal ini, maka yang tergambar adalah satu suasana yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Para pendengar sekalian, dalam sebuah perjalanan dinas, saya sangat diberkati dengan keindahan alam dari Palu menuju Pendele Behoa.
Dan suasana tersebut menghilangkan semua rasa lelah dan penat dari rutinitas yang selama ini kami lakukan sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020 yang lalu. Bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah tersebut, mungkin sudah biasa menyaksikan hal demikian. Tetapi bagi kami yang selama ini hanya mendengar apa kata orang atau melihat di televisi atau di gambar-gambar yang saudara-saudara sering posting di berbagai laman media sosial, tetapi kali itu kami menyaksikan sendiri. Dan saya pribadi mengalami satu suasana, satu perasaan dalam sebuah keadaan yang betul-betul tenang dan damai dengan keindahan pemandangan alam tersebut. Nah, bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah tersebut, bersyukurlah untuk keindahan alam yang Tuhan anugerahkan. Bersyukurlah untuk kekayaan budaya yang Anda miliki di sana. Jaga dan rawatlah dengan baik, supaya generasi-generasi mendatang juga dapat menikmati keindahan tersebut. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ketenangan dan kedamaian, apakah itu? Ketenangan dan kedamaian adalah sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan mungkin kalau dicoba dijelaskan seperti yang tadi saya sampaikan pada awal pembicaraan ini, mungkin tidak semua orang setuju. Barangkali hanya ada 1 atau 2 orang yang setuju. Namun demikian, ketenangan dan kedamaian itu adalah suatu hal yang memang tidak mudah diungkapkan dan tiap orang bisa memiliki pengertian yang berbeda-beda. Tetapi ada hal yang sama, yaitu bahwa perasaan tenang dan damai ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Ketenangan dan kedamaian itu adalah perasaan hati yang meliputi pikiran yang tenang, batin yang tentram, dan memberikan kekuatan yang luar biasa ketika seseorang berada dalam keadaan tertekan, ketakutan, kesulitan, dan lain-lain. Dan bahkan mungkin mereka yang tidak merasa apa-apa juga akan terlihat tenang dan damai. Dan ini sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi dan ditelaah sedemikian, sehingga kita akan mendapati benar ketenangan dan kedamaian itu memiliki pengaruh yang besar dalam hidup seseorang. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Perjanjian Lama mencatat kisah Gideon, seorang nabi yang gagah berani. Bahkan malaikat Tuhan menyebutnya sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Namun ketika menghadapi orang Midian, orang Amalek, ia sangat ketakutan dan bersembunyi dan berargumentasi dengan malaikat Tuhan. Gideon menjadi kecil hati dan merasa tidak yakin dapat mengalahkan orang Midian. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15, Gideon berkata, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Lalu selanjutnya dicatat bahwa ketika Gideon mendapati ia telah berhadapan muka dengan malaikat Tuhan, Tuhan sendiri berfirman kepadanya, memberikan jaminan. Dan kita lihat nanti kalau saudara-saudara sekalian memiliki waktu, Anda bisa melihat apa yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan Gideon. Tetapi ketika Tuhan berbicara, berfirman kepada Gideon, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati."
Lalu hal pertama yang Gideon buat di sana adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Para pendengar sekalian, kata Tuhan itu keselamatan dalam Alkitab terjemahan aslinya, kata yang digunakan adalah kata shalom, yang berarti Tuhan adalah damai. Dan disinilah Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Gideon, seorang pahlawan yang gagah berani, yang sedang mengalami ketakutan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah damai, Jehovah Shalom. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, menyimak perjalanan hidup bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, maka kita akan dikejutkan dengan banyak dan berbagai fakta bahwa Tuhan selalu menyatakan dirinya untuk dikenal, untuk dipahami oleh umat manusia. Dan inilah yang kembali disaksikan oleh Raja Daud, kebenaran tentang Tuhan Allah, kebenaran tentang Tuhan Gembala yang memimpin hidupnya itu adalah Jehovah Shalom, Allah damai, Allah sumber damai sejahtera. Sehingga ketika Raja Daud memazmurkan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, maka kalimat ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, memastikan kepercayaan dan keyakinan Daud yang kepada Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu. Dan mungkin saudara-saudara masih ingat dalam salah satu nubuatan para nabi yang terkenal tentang sosok Mesias yang akan datang itu. Salah satu namanya akan disebut Raja Damai. Dan itu terdapat dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia sendiri menyatakan bahwa ia memiliki damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh apapun dalam dunia ini, bahkan termasuk keindahan alam yang menurut pikiran kita dapat menenangkan dan membawa kedamaian. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27, Tuhan Yesus bersabda demikian, "Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud telah mengalami begitu banyak hal yang membuat dia juga merasa takut. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia cemas, membuat dia gelisah, membuat dia kecil hati. Tetapi kembali ia menyaksikan bahwa Tuhan Gembalanya itu, ia memberikan ketenangan dan kedamaian. Ia adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang memimpin hidupnya adalah Jehovah Jireh, sumber damai sejahtera. Dan kabar baiknya bagi kita sekalian, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, Ia memberikan kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Ia berikan itu dapat memberikan ketenangan, menghilangkan kegelisahan, kecemasan, serta ketakutan yang kita rasakan. Sehingga kita akan mengalami
apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kegelisahan, kecemasan, ketakutan, rasa-rasanya tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah merasakannya. Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa takut, merasa cemas, gelisah? Sebuah sumber di laman Alodokter menjelaskan bahwa dalam kehidupan seseorang ada beberapa jenis gangguan kecemasan yang dialami. Panik, gangguan panik. Ya, seperti misalnya ketika akan ujian, kita bertemu pejabat dan lain sebagainya. Ada perasaan bukan panik yang seperti kita bayangkan, tetapi ada rasa cemas, ya. Ini dinamakan gangguan panik, tapi bisa hilang. Ya, dan konon mungkin para pendengar sering mendengar nasihat ini. Ya, kalau merasa cemas, ya, merasa gelisah, tidak tenang, coba tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, dikeluarkan dari mulut selama beberapa hari, dan ini cukup menenangkan. Tapi sekarang kondisi pandemi tentu lain, saudara-saudara sekalian. Dan saya rasa biasanya dengan mengenakan masker melakukan hal ini tidak terlalu menolong. Tetapi pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kecemasan kita. Mungkin ada saudara-saudara, para pendengar memiliki teknik yang lain, tapi kita tidak akan bahas di sini. Lalu yang kedua, itu adalah gangguan kecemasan sosial yang timbul dalam interaksi dengan orang lain. Dan kalau ini berlebihan sampai seseorang tidak mau bermasyarakat, bersosialisasi, perlu segera dikonsultasikan untuk mendapat pertolongan medis. Yang ketiga, ini yang dinamakan GAD, Generalized Anxiety Disorder. Diterjemahkan secara sederhana sebagai kecemasan secara umum, tetapi ini menetap dalam waktu berbulan-bulan dan sangat mempengaruhi kegiatan sehari-hari sehingga orang tidak bisa melakukan kegiatan setiap hari, dan ini perlu dikonsultasikan ke dokter atau petugas medis lainnya. Nah, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di luar itu yang disampaikan oleh laman ini, dan ini kebanyakan adalah tinjauan dari segi medis atau kesehatan. Tetapi mungkin di luar itu ada bentuk-bentuk kegelisahan yang kita alami atau ketakutan yang dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang tahu, dan tanpa kita sadari kita menganggapnya sebagai hal yang normal. Dan tanpa kita sadari itu sangat mengganggu perjalanan hidup kita. Dan terwujud dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan diri dalam hidup kita. Ada ketakutan-ketakutan tersembunyi di balik apa yang kita lakukan. Misalnya saja, kita mengenal orang yang pekerjaannya itu hanya sibuk bergunjing, membicarakan orang lain dari ujung ke ujung, dari negeri satu ke negeri yang lain, ya, atau dari pulau satu ke pulau yang lain. Padahal kita tidak mengenal baik orang tersebut. Kita sibuk membicarakan kekurangan yang ia miliki, padahal banyak hal besar yang penting yang dilakukannya. Kita cenderung menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita lihat atau dengar dari apa kata orang. Kita membiarkan iri hati dan dengki menguasai diri kita, sehingga kita tidak memiliki celah agar damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Ini hanya salah satu contoh. Dan dari orang-orang yang seperti ini, ketika akan ditelaah atau dikaji lebih mendalam, maka ada masalah dalam diri orang tersebut yang tidak diketahui oleh banyak orang. Itu menjadi bagian yang tersembunyi dalam pribadi orang tersebut.
Tapi saudara-saudara sekalian, ini menjadi penyakit berbahaya. Bahkan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena cenderung bergunjing, menjadi hakim, iri hati dan dengki. Kalau saudara-saudara membiarkan berbagai perasaan-perasaan tersebut, ya itu sebenarnya mengakumulasi atau menjadi sesuatu yang kenapa sebenarnya kita itu ada ketakutan, ada kegelisahan dalam diri kita. Dan ketika itu dibiarkan sedemikian rupa, itu sangat berbahaya bagi kehidupan rohani kita. Kita tidak akan punya tempat bagi damai sejahtera dari Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang membuat Anda gelisah dan takut sehingga kemudian Anda melakukan atau memiliki sikap-sikap negatif yang tidak mendatangkan untung buat diri Anda atau buat diri orang lain yang mungkin Anda tidak senang atau yang mungkin barangkali kurang pas menurut Anda. Apa sebenarnya yang menjadi kegelisahan dan ketakutan dalam diri kita? Atau mungkin juga ada hal-hal lain yang saya tidak ketahui yang membuat saudara terus gelisah, terus takut. Ketika Anda mengalami hal yang demikian, jangan Anda pendam sendiri. Karena itu bukan hanya akan membuat Anda mengalami gangguan secara fisik, tetapi juga menimbulkan gangguan dalam kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Dan Anda perlu orang yang Anda percaya, Anda perlu bimbingan hamba Tuhan yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan untuk menolong Anda sekalian. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita mau membuat daftar hal-hal yang menjadi kegelisahan dan ketakutan dalam hidup kita, pasti banyak daftarnya. Saya pun seandainya disuruh mengungkapkan hal-hal apa yang membuat saya merasa gelisah dan membuat saya merasa takut, saya juga memilikinya. Dan tentu tidak akan saya bagikan melalui media atau melalui siaran pada pagi hari ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan kita telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam hidup kita, maka kita punya keyakinan, kita punya keberanian percaya bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu akan Tuhan beri kepada setiap hati, kepada pikiran setiap orang yang mau datang kepadanya. Ketika Tuhan memimpin, Ia memberi damai sejahtera dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Sehingga tidak ada satu pergumulan pun yang tidak akan kita lewati bersama Tuhan. Ketika Tuhan memimpin, Ia memberi damai sejahtera dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Sehingga kita tidak akan gelisah, tidak akan cemas, tidak akan takut. Ketika barangkali kita melihat orang-orang di luar sana, kenapa mereka sepertinya hidupnya berhasil-berhasil saja. Ketika Tuhan memimpin, Ia memberi damai sejahtera dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Sehingga ketika orang lain berada dalam situasi sulit dan berat, kita dapat menjadi pembawa damai dan bukan pembawa kebencian. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memimpin, Ia memberi damai sejahtera. Sehingga sangat penting bagi kita
untuk selalu membuka diri, membawa diri di hadapan Tuhan dan meminta agar kita dapat merasakan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala baik dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Gembala yang memimpin kehidupan kami dan senantiasa memberikan damai sejahtera dalam berbagai pengalaman hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang suci senantiasa menolong kami, agar hati dan pikiran kami tidak dibutakan oleh rasa cemas, rasa gelisah, rasa takut, bahkan iri dan dengki, sehingga damai sejahtera-Mu senantiasa meliputi hidup kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ketika kami tidak dapat memancarkan damai sejahtera Kristus dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam melewati pergumulan hidup, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami dengan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohonkan berkat bagi seluruh pendengar Radio Cakrawala di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber damai sejahtera. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai para pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.